hari ke-50 setelah Paskah. Nah, adik-adik, pada waktu zaman dahulu dalam Perjanjian Lama, hari Pentakosta itu dirayakan oleh bangsa Israel untuk memperingati hari pengucapan syukur. Mereka membawa persembahan mereka, hasil panen mereka untuk mempersembahkannya kepada Tuhan. Nah, adik-adik bisa lihat di sini banyak sekali juga hasil buah-buahan yang disediakan oleh gereja kita sebagai lambang pengucapan syukur untuk Tuhan. Hari ini gereja kita juga merayakan pengucapan syukur tahunan. Nah, adik-adik, dalam Perjanjian Baru kita merayakan hari Pentakosta untuk memperingati hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus yang menjadi roh penolong yang memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan, melaksanakan perintah Tuhan, mengabarkan Injil Tuhan Yesus Kristus. Nah, sebelum kebaktian sekolah minggu dimulai, kita bersama-sama berdoa ya. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama merayakan perayaan Pentakosta. Tuhan, pimpinlah sekolah minggu online ini dari permulaan sampai akhir, sehingga kami dapat mengikutinya dengan baik dan dapat mengerti firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu dan selamat beribadah di sekolah minggu online GKI Gading Indah. Hari ini Minggu 23 Mei 2021. Adik-adik, hari ini adalah hari raya gerejawi Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus. Roh Kudus dicurahkan buat orang-orang percaya. Adik-adik, Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. Jadi adik-adik, sebetulnya hari raya Paskah waktu itu diperingati oleh bangsa Israel sebagai hari pembebasan atau dikeluarkannya dia dari negeri Mesir. Dan 50 hari setelah hari Paskah adalah hari Pentakosta atau hari raya panen. Nah, adik-adik, kita akan menyanyikan lagu Inilah Hari ke-50 dari Kidung Jemaat 241. Inilah hari ke-50, hari Pentakosta. Panen pertama menjadi nampak, panen dari Paskah. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Bait yang kedua, adik-adik. Biji benih yang telah ditanam dengan air mata, hidup menjadi tumbuhan dan buahnya sudah nyata. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Yesus ditanam dan bangkit pula pada masa Paskah. Kini buahnya menjadi nyata,
pada Pentakosta. Untuk siapakah hasil pertama ini? Untuk Tuhan sumber anugerah. Adik-adik, tadi di awal Pak Yohanes mengatakan bahwa Paskah adalah peringatan bangsa Israel dikeluarkan oleh Tuhan dari tanah Mesir ke negeri perjanjian, atau dibebaskannya bangsa Israel dari perbudakan. Paskah juga menjadi lambang bagi orang-orang percaya, orang-orang Kristen, bahwa orang-orang percaya dibebaskan dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menang. Nah, sementara Pentakosta, hari raya panen, waktu itu ketika Petrus berkhotbah, ada 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi melambangkan panen jiwa-jiwa yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena pekerjaan Roh Kudus yang dicurahkan di peristiwa Pentakosta itu, sehingga ada orang-orang percaya digerakkan oleh Roh Kudus lalu menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Hari ini kita akan menyanyikan lagu dari NKB 104, Apinya Berkobar Dalam Hatiku. Kita nyanyikan 3 baitnya. Apinya berkobar dalam hatiku, ku girang karena Yesus yang memberi. Dihangatkan jiwaku, tak perlu ku mengeluh, darahnya membasuh diriku bersih. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Bait yang kedua. Apinya berkobar dalam hatiku, gembira hatiku selamanya. Ku bersaksi berseru, Yesus juru selamatku, karena ku berpegang pada janjinya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Kita nyanyikan bait yang ketiga. Apinya berkobar dalam hatiku, jiwaku selamat karena kuasanya. Nyala kasih dalamku mengalahkan seteru, Roh memimpin hidupku seluruhnya. Apinya terang jiwaku, senang muliakanlah Tuhanku. Haleluya bergemar, Yesus Raja yang benar, apinya berkobar dalam hatiku. Adik-adik, kita akan belajar firman Tuhan hari ini tentang Hari Raya Pentakosta yang akan disampaikan oleh Kak Nani. Sebelumnya kita akan menyanyikan satu lagu Firman-Mu Pelita.
Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan sebagai suluh pada jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali lagi ya Tuhan kami datang. Kami sungguh mengucap syukur ketika pada pagi hari ini kami boleh diberikan kesempatan untuk berbakti kepada Tuhan. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh menyiapkan hati kami untuk menerima firman Tuhan, dan Roh Kudus Tuhan yang menolong kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu. Tolong juga hamba-Mu ya Bapa dalam menyampaikannya, biarlah seturut dengan kehendak Tuhan, dan apa yang boleh hamba sampaikan dapat dimengerti oleh anak-anak-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Hari ini kita akan mendengarkan cerita Alkitab yang terambil dari Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Nanti adik-adik bisa baca sendiri di rumah. Cerita ini tentang Pentakosta. Pentakosta adalah hari ke-50 setelah Paskah. 40 hari setelah Paskah, Tuhan Yesus naik ke surga. Dan minggu yang lalu, Ibu Pendeta sudah menceritakan, ada selang 10 hari. Ngapain ya murid-murid Tuhan Yesus ketika menantikan janji dari Tuhan bahwa akan datang Roh Kudus. Nah, murid-murid menantikan janji Tuhan itu dengan berdoa. Mereka berkumpul di satu tempat, mereka berdoa. Lalu apa ya yang terjadi? Nah, adik-adik, kita akan saksikan video berikut ini. Sepuluh hari setelah kenaikannya, ratusan orang pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari Pentakosta. Murid Yesus dan orang percaya lainnya pun berkumpul bersama.
di suatu tempat dalam sebuah rumah. Mereka bersehati dalam doa. Menunggu janji Yesus akan hadirnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi yang memenuhi tempat itu. Dan tampaklah pada mereka tidak api yang bertebaran dan hinggap pada mereka. Mereka berkata-kata dalam bahasa lain. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Adik-adik sudah menyaksikan film peristiwa turunnya Roh Kudus. Ketika murid-murid Yesus berkumpul di suatu tempat, di sebuah rumah, mereka bersatu hati berdoa untuk menantikan janji Yesus digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka berkumpul. Dan tampaklah oleh mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada diri mereka masing-masing. Itulah janji Yesus yang digenapi, yaitu turunnya Roh Kudus. Tanda-tanda datangnya Roh Kudus yaitu dalam rupa tiupan angin dan juga lidah-lidah seperti nyala api. Pada waktu itu di Yerusalem datang begitu banyak orang dari segala bangsa. Mereka heran melihat murid Yesus dapat berbicara dengan menggunakan bahasa asal mereka. Dari Media, Portia, Mesopotamia, Kapadokia, Mesir, Elam, Pamfilia, Roma. Roh Kudus yang diterima oleh murid-murid Yesus memampukan mereka menggunakan bahasa yang semula mereka tidak kuasai. Kebanyakan murid-murid Yesus berasal dari Galilea dan mereka menggunakan satu bahasa.
Tapi setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka dapat berbicara dengan bahasa lain. Nah, adik-adik, jadi Roh Kudus mempersatukan seluruh umat dari segala penjuru dunia, mempersatukan bangsa-bangsa. Turunnya Roh Kudus memberi dampak kepada para murid Yesus. Murid Yesus sekarang berani bersaksi tentang kebesaran Tuhan, menceritakan tentang kasih Yesus yang sebelumnya mereka hilang keberaniannya ketika Yesus ditangkap dan disalibkan. Namun ketika mereka menerima Roh Kudus yang menolong mereka, Roh Kudus yang memampukan mereka untuk bersaksi tentang kasih Yesus. Sebelumnya mereka takut, namun sekarang mereka menjadi berani. Roh Kuduslah yang memampukan mereka. Roh Kuduslah yang menghibur mereka. Roh Kuduslah yang menolong mereka untuk berani bersaksi kepada banyak orang tentang kasih Yesus tanpa rasa takut. Nah, adik-adik, melalui peristiwa Pentakosta ini kita diingatkan untuk semakin berani bersaksi tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah menggenapi janjinya, sudah menepati janjinya dengan memberikan Roh Kudus, Roh Pemersatu, Roh Penghibur, Roh Penolong, Roh yang memampukan kita untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus, Roh yang memampukan kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Ketika zaman murid-murid Yesus, Roh Kudus datang dalam rupa tiupan angin dan juga lidah-lidah seperti nyala api. Lalu bagaimana dengan kita, dengan adik-adik dan Kanani saat ini? Tentu saja adik-adik, kita tidak menerimanya seperti ketika zaman murid-murid Tuhan Yesus. Kita dapat merasakan Roh Kudus ketika adik-adik dan Kanani selalu termotivasi untuk melakukan sesuatu yang benar, sesuatu yang baik, sesuatu yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan kita berani bersaksi tentang kasih Kristus. Nah, lalu pertanyaannya Kanani, kapan ya Kanani saya menerima Roh Kudus? Adik-adik dan Kanani menerima Roh Kudus saat adik-adik dan Kanani percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Disitulah Roh Kudus kita terima. Seperti dalam firman Yohanes 14 ayat 6 yang mengatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepada Bapa selain melalui aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih ketika Tuhan Yesus memberikan kepada kami Roh Kudus, Roh yang menolong kami, Roh yang menghibur kami ketika kami sedih, Roh yang memampukan kami untuk bersaksi tentang kasih-Mu. Biarlah ketika kami sudah menerima Roh Kudus Tuhan, kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Kami mau menjadi murid Tuhan yang menceritakan tentang kebesaran Tuhan, tentang kasih Tuhan, tentang kasih Yesus dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Roh Kudus akan menolong, Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ayat hafalan terambil dari Lukas 12 ayat 12. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajar kamu
apa yang harus kamu katakan. Adik-adik, kita akan membawa persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan. Adik-adik bisa mengumpulkan dia dalam amplop atau nitip mama papa ngantar ke gereja ataupun ditransfer ke GKI Gading Indah. Sambil memuji Tuhan, kita memberikan persembahan kita. Kita bernyanyi. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Kita berdoa adik-adik. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih karena Engkau masih memberikan kami waktu untuk kami mengikuti ibadah sekolah minggu. Kami juga sudah memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan menguduskan persembahan kami agar dapat dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, kita sudah bernyanyi dan mendengar firman Tuhan. Sekarang kita tutup dalam doa. Bapa kami yang di surga, terima kasih sudah memimpin dan memberkati kami dalam sekolah minggu online pagi ini. Kami bersyukur padamu ya Tuhan, telah memberikan Roh Kudus pada kami untuk menolong kami dalam segala hal. Tolong kami agar kami selalu mendengar dan melakukan apa yang Roh Kudus bisikan dalam hati dan pikiran kami, sehingga kami boleh menjadi saksi Kristus dimanapun kami berada. Kami juga mohon ya Tuhan, agar COVID-19 dan segala permasalahannya bisa cepat berlalu sehingga kami dapat beraktivitas secara normal lagi. Terima kasih Tuhan atas segala berkat dan pemeliharaanmu dalam masa-masa sekarang ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu online pagi hari ini, Pak Yohanes ingin memberikan pengumuman bahwa pada hari Minggu mendatang tanggal 30 Mei 2021 adik-adik akan beribadah seperti biasa, tetapi adik-adik akan belajar firman Tuhan dengan melakukan satu aktivitas yang dinamakan microgreen ya. Pengumuman adik-adik sudah mungkin sudah membacanya di WA group. Nah, sebelum tanggal 30 kakak-kakak sekolah minggu akan mengirimkan paket bahan-bahan yang akan dipakai untuk aktivitas hari Minggu yang akan datang. Ini bahan-bahan untuk aktivitas microgreen. Jadi adik-adik tidak perlu menyediakan bahan-bahan sendiri, kakak-kakak akan mengirimkan ke rumah adik-adik. Tetapi kakak-kakak membutuhkan informasi alamat rumah adik-adik yang mau mengikuti aktivitas ini, karena khawatirnya nanti bahan-bahan sudah dikirim, adik-adik ternyata tidak menggunakannya atau tidak ikut aktivitasnya, jadi akan mubazir. Jadi mohon sebelum tanggal 30 atau sebaiknya adik-adik ini tanggal 23, kalau bisa adik-adik tanggal 25 ya, hari Rabu, adik-adik sudah mengirimkan alamat di mana bahan-bahan ini akan kakak kirimkan. Nah, jadi kita akan menutup ibadah kita dengan kita menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.